Halo semuanya dan selamat datang di bedang materi kita kali ini. Gini, coba bayangin tempat yang paling Anda percaya buat menyimpan makanan supaya tetap awet dan aman. Kulkas atau tempat penyimpanan dingin kan? Nah, hari ini kita bakal membongkar sebuah ancaman tersembunyi yang justru mengintai dari dalam sana. Ya, kita akan membahas soal patogen luar biasa yang benar-benar menantang semua aturan yang kita tahu tentang keamanan pangan. Kalau Anda bekerja di industri makanan atau sekedar menyimpan makanan sisa semalam di kulkas rumah, Anda pasti berpikir kalau suhu dingin itu pelindung utama kita. Mitosnya kan begini, masukin ke kulkas, aman deh bakterinya mati atau minimal berhenti bergerak. Tapi, apa benar penyimpanan dingin itu 100% menjamin keamanan pangan kita? Jawabannya, nah ini mungkin bakal bikin Anda sedikit merinding. Untuk memahami kenapa bisa begitu, kita bakal melewati 5 poin utama hari ini. Kita mulai dari membongkar mitos penyimpanan dingin, lalu berkenalan dengan si ahli bertahan hidup, membahas konsekuensi kesehatan yang parah, bagaimana industri membangun pertahanan berlapis, dan terakhir, kenapa kewaspadaan bukanlah pilihan. Oke, mari kita mulai. Bagian pertama, mitos penyimpanan dingin. Kita sering banget mengira kalau suhu makin dingin bahayanya makin kecil. Ternyata salah besar. Coba kita bandingkan. Buat kebanyakan mikroorganisme atau bakteri biasa, suhu dingin itu bikin aktivitas metabolisme mereka melambat. Ibaratnya mereka disuruh tidur siang, makanya makanan kita bisa tahan lebih lama. Tapi, kenalan dulu nih sama musuh utama kita. Listeria monocytogenes. Alih-alih tidur atau hibernasi, bakteri yang satu ini malah tumbuh subur, bertahan hidup, dan asyik berkembang biak di suhu kulkas standar, sekitar 0-4 derajat Celcius. Jadi, suhu yang membekukan bakteri lain malah jadi semacam taman bermain buat si Listeria ini. Luar biasa kan? Nah, karena dia jago banget berkembang biak di tempat dingin, ada satu kelompok makanan yang jadi target empuknya. Namanya makanan siap saji atau ready to eat. Ini adalah makanan yang sering banget kita konsumsi sehari-hari, kayak daging olahan dingin, keju lunak, seafood asap, makanan kemasan dingin, sampai sayuran dan buah potong yang kelihatan segar dan siap santap itu loh. Terus apa sih bahaya utamanya? Gini, makanan-makanan yang saya sebutin tadi kan biasanya langsung kita makan ya, nggak dimasak, nggak direbus, atau dipanggang lagi. Artinya, sama sekali nggak ada tahap pemanasan akhir buat membunuh patogen ini. Bayangin aja, kontaminasi yang awalnya mungkin cuma sedikit banget, diam-diam bisa berlipat ganda pas lagi disimpan di kulkas. Jadi, makanan yang pas masuk kulkas kelihatan aman-aman aja, pas dihidangkan di meja makan malah berubah jadi bahaya yang mengancam. Lanjut ke bagian kedua. Si ahli bertahan hidup yang mengendap-endap. Listeria ini nggak cuma kebal dingin, tapi dia juga ibarat ninja yang jago banget main petak umpet di pabrik-pabrik makanan. Dia suka banget mencari tempat-tempat yang susah dibersihkan. Tempat nongkrong favoritnya ada di saluran pembuangan air di lantai, celah-celah mesin, atau sambungan peralatan pabrik, sabuk konveyor, di dalam ruang pendingin itu sendiri, dan area-area pemprosesan yang basah atau lembab. Ini benar-benar kayak pangkalan militer rahasia buat mereka. Dan yang bikin makin pusing, kalau dia udah menemukan tempat persembunyiannya, dia nggak cuma diam. Listeria ini bakal membentuk struktur pelindung yang namanya biofilm. Bayangkan biofilm ini sebagai baju zirah yang super kuat. Baju zirah ini bikin si bakteri kebal banget terhadap prosedur pembersihan dan bahan kimia sanitasi standar. Hasilnya, mereka bisa terus-terusan mencemari produk makanan yang lewat di jalur pemprosesan tersebut berulang kali. Benar-benar musuh yang tangguh. Sekarang di bagian ketiga kita bahas dampaknya, konsekuensi kesehatan yang parah. Kenapa kita harus sebegitu pedulinya? Penyakit akibat infeksi bakteri ini namanya listeriosis. Mungkin Anda berpikir, rasanya jarang denger deh, nggak sepopuler Salmonella atau E. coli. Ya betul, penyakit ini emang relatif lebih langka. Tapi, dan ini tapinya besar banget ya, yang bikin ngeri adalah tingkat kematiannya. Listeriosis memiliki salah satu tingkat fatalitas paling tinggi di antara semua penyakit bawaan makanan yang ada. Taruhannya jauh-jauh lebih tinggi dari yang mungkin dibayangkan oleh kebanyakan orang. Penyakit ini benar-benar nggak kenal ampun buat kelompok yang masuk resiko tinggi. Siapa saja mereka? Populasi yang paling rentan mencakup wanita hamil, di mana infeksinya bisa berujung sangat tragis seperti keguguran atau bayi lahir mati. Lalu ada bayi baru lahir, lansia, dan orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Buat mereka, gejalanya bisa bermula dari sekedar demam atau nyeri otot bilasa, tapi bisa secepat kilat berkembang menjadi komplikasi fatal seperti meningitis atau septikemia, yaitu keracunan darah.
Gara-gara dampak kesehatan yang sebegitu parah dan menghancurkan inilah, para pembuat aturan dan regulator di seluruh dunia nggak mau ambil resiko sedikit pun. Kebanyakan peraturan menetapkan standar yang sangat tegas, toleransi nol untuk listeria di makanan siap saji. Benar-benar nggak ada kompromi. Kalau sampai ditemukan satu sel listeria saja di sebuah produk siap saji, seluruh produk itu bisa langsung ditarik dari pasaran saat itu juga. Lalu, masuk ke bagian keempat. Pertahanan berlapis. Bagaimana caranya industri makanan melawan musuh siluman yang tak terlihat ini? Karena si listeria ini bandel banget, tahan dingin, dan punya baju zirah biofilm di pabrik, mengendalikannya nggak bisa cuma pakai satu cara. Industri makanan harus mengerahkan 5 lapis pertahanan krusial. Pertama, program sanitasi yang super ketat, khususnya di area basah. Kedua, pemantauan lingkungan yang berjalan terus-menerus. Ketiga, desain fasilitas yang higienis dari awal. Keempat, manajemen suhu dan umur simpan, karena walaupun suhu dingin nggak membunuh, suhu yang tepat bisa sedikit mengerem pertumbuhannya. Dan kelima, penerapan sistem GMP serta HACCP yang benar-benar disiplin di setiap tahap. Nggak ada satupun nyari langkah ini yang bisa bekerja sendiri dengan sempurna. Mereka semua harus bersatu mengunci rapat pertahanan. Kalau kita intip lebih dalam ke taktik spesifiknya, kita bisa melihat tindakan nyata di lapangan. Pabrik makanan rutin melakukan proses pengambilan sampel usap atau swabbing. Ini nggak sembarangan loh, tujuannya buat mendeteksi kontaminasi seawal mungkin di lingkungan persembunyiannya. Mirip detektif yang mencari sidik jari. Terus ada juga zonasi yang tepat. Ini buat memisahkan dengan tegas mana area bahan mentah dan mana area makanan siap saji, agar mencegah kontaminasi silang secara mutlak. Pemantauan dan pemisahan ini adalah kontrol operasional yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan akhirnya, bagian kelima. Kewaspadaan bukanlah pilihan. Kalau ada satu hal penting yang harus Anda bawa pulang dari bedah materi kita hari ini, itu adalah fakta bahwa mitos suhu dingin sama dengan aman dapat sangat menyesatkan. Ya, pendinginan emang penting banget buat mengawetkan makanan, tapi itu bukanlah senjata pamungkas untuk melawan listeria. Pertahanan sejati bagi industri makanan adalah budaya keamanan pangan yang benar-benar disiplin. Ini mencakup kesadaran penuh di seluruh rantai produksi, mulai dari lantai pabrik yang basah, terus mengalir sampai ke meja makan konsumen. Pada akhirnya, ada satu filosofi inti yang wajib dipegang teguh. Dalam keamanan pangan, pencegahan selalu lebih efektif daripada perbaikan. Ketika kita berhadapan dengan patogen semacam Listeria monocytogenes, kewaspadaan itu bukan lagi sebuah pilihan yang bisa ditawar. Begitu masalah muncul dan wabah terjadi, harga yang harus dibayar, yaitu nyawa manusia, terlalu mahal untuk sekadar diperbaiki di belakang. Jadi, kita sampai di penghujung pembahasan. Kita sudah melihat bagaimana hebatnya satu bakteri berevolusi untuk menaklukkan tempat yang paling dingin dan paling bersih sekalipun. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan pamungkas untuk Anda pikirkan. Kalau ternyata kulkas kita selama ini cuma bisa memperlambat ancaman bakteri biasa, kira-kira patogen siluman apa lagi ya di luar sana yang saat ini diam-diam sedang beradaptasi dan belajar menembus pertahanan keamanan pangan kita? Sains mikrobiologi nggak pernah berhenti bergerak, karena musuh kita pun tidak pernah tidur. Terima kasih banyak sudah menemani bedah materi kali ini, dan tetaplah memiliki rasa ingin tahu.